Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Paralel 1 Ansim ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan penelitian kami, yaitu sistem distribusi hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Bitung. Adapun saya sebagai moderator selaku presentator Denika Bibi Anesya, dan ada teman saya Bintang Abdul Rafi dan Ahmad Rafi Maulana. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Latar belakang distribusi ikan penting karena ikan mudah rusak, sehingga penanganan dalam rantai distribusi dan peran pelabuhan sangat menentukan mutu dan nilai ekonomi produk. Infrastruktur di PPS Bitung terbatas seperti jalanan sempit, kapasitas dermaga yang kecil, dan pasokan listrik yang tidak stabil. Itu menghambat kelancaran distribusi dan beresiko menurunkan mutu serta meningkatkan biaya operasional. Untuk kinerja distribusi di PPS Bitung dipengaruhi oleh infrastruktur, maka penerapan prinsip 3C and 1Q, cold, clean, careful, and quick itu sangat meningkatkan efisiensi proses dan berdampak langsung pada mutu ikan dan nilai ekonomi produk perikanan agar semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis komponen sistem distribusi ikan di PPS Bitung dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengelola pelabuhan, pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam mengembangkan sistem distribusi dan pengelolaan mutu ikan. Next. Distribusi ikan di PPS Bitung terkendala fasilitas. Untuk rumusan masalah, sistem distribusi ikan di PPS Bitung terkendala fasilitas, bongkar muat kapal besar, pasokan listrik yang tidak stabil, dan infrastruktur jalan yang kurang optimal, sehingga distribusi tidak efisien, mutu ikan terus menurun, biaya operasional yang meningkat, dan nilai ekonomi produk yang berkurang, yang berdampak pada pendapatan nelayan, kepercayaan konsumen, serta tantangan bagi pengelola pelabuhan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis keterkaitan antara komponen dalam sistem distribusi hasil tangkapan ikan di PPS Bitung guna memahami bagaimana faktor-faktor seperti infrastruktur, efektivitas transportasi, biaya operasional, dan lainnya. Menggunakan pendekatan diagram kausal loop, serta penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan para pelaku distribusi dalam menjaga kelancaran distribusi. Adapun manfaat bagi para stakeholder, yaitu untuk nelayan, untuk meningkatkan transportasi dan menjaga mutu ikan agar harga ikan stabil dan menguntungkan para nelayan. Untuk pengusaha dan pelaku logistik untuk memahami biaya operasional dan untuk mengefisiensi distribusi dan mengoptimalkan infrastruktur. Untuk para pedagang untuk memahami pola pasokan dan harga untuk menyesuaikan strategi penjualan. Untuk pengelola pelabuhan dan pemerintah untuk dasar perencanaan kebijakan serta peningkatan infrastruktur dan sistem distribusi terintegrasi. Untuk akademisi dan peneliti untuk referensi pengembangan model analisis sistem distribusi perikanan berbasis causal loop diagram. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke bab 2, yaitu metode. Kita melakukan penelitian ini yaitu pada tanggal 19 September sampai 5 Oktober tahun 2025 di FPIK IPB yang berfokus pada analisis sistem distribusi di ikan di Bitung melalui identifikasi kebutuhan stakeholder, kemudian pembuatan diagram yaitu diagram causal loop dan diagram input-output, kemudian penyusunan laporan. Untuk prosedur kerjanya sendiri itu, yang tahap awalnya itu kita menganalisis dan mengumpulkan data yang sangat penting untuk memahami konteks tujuan dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Kemudian analisis data. Dalam penelitian ini, kita menggunakan pendekatan analisis sistem untuk memperoleh gambaran mengenai keterkaitan antar unsur dalam distribusi hasil tangkapan ikan di PPS Bitung. Proses analisis ini diawali dengan analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi ketersediaan sarana transportasi, kemudian faktor lingkungan yang mendukung kegiatan distribusi, kemudian permasalahan. Kita merumuskan permasalahan utama dalam proses distribusi juga, yaitu misalnya keterlambatan pengiriman, fluktuasi harga ikan, dan penurunan mutu akibat kendala logistik. Selanjutnya, kita juga menganalisis identifikasi sistem distribusi untuk menggambarkan hubungan antar komponen, yaitu menggunakan diagram causal loop tersebut untuk memetakan variabel. Kemudian, seperti hubungan sebab akibat antar variabel juga kita bahas. Sementara itu, diagram input-output untuk menggambarkan aliran komponen dalam sistem. Kemudian, mulai dari input terkendali dan tak terkendali, hingga output yang dikehendaki maupun output yang diharapkan. Kemudian, melalui kombinasi-kombinasi pendekatan tersebut, diperolehlah pemahaman mendalam tentang pola interaksi dan dinamika sistem distribusi hasil tangkapan ikan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu bab 3 hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu adalah tahap untuk mengidentifikasikan kebutuhan informasi bagi para pelaku distribusi hasil tangkapan di pelabuhan. Adapun para pelaku tersebut antara lain ada nelayan, pengusaha, pedagang, pemerintah daerah. Lalu adapun kebutuhan-kebutuhan dari para pelaku tersebut, yang pertama nelayan. Nelayan ini memiliki kebutuhan seperti efektivitas transportasi agar ikan cepat sampai. Lalu yang kedua ada logistik yang mendukung kesegaran ikan, lalu harga jual ikan yang stabil. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha ini membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai, biaya operasional distribusi yang efisien, lalu mutu ikan yang terjaga selama distribusi. Lalu ada pedagang, yaitu pasokan ikan yang lancar, harga yang stabil dan kompetitif, lalu ada waktu pengiriman yang cepat. Sedangkan untuk konsumen juga, yaitu ikan segar dengan mutu terjaga, harga jual ikan yang terjangkau, lalu pasokan dan stok ikan yang tersedia. Nah, dari perancangan sistem distribusi ini dilakukan dengan mengacu kebutuhan informasi dari para pelaku distribusi hasil tangkapan. Lalu analisis kebutuhan ini dapat memahami informasi apa saja yang diperlukan oleh para pelaku distribusi ikan di PPS Bitung. Nah, setiap pelaku ini memiliki kepentingan seperti perbedaan terhadap efektivitas transportasi dan mutu pengusaha pada biaya operasional dan infrastruktur. Lalu pemahaman kebutuhan informasi yang spesifik ini berkontribusi terhadap perancangan sistem distribusi yang lebih responsif dan efektif di sektor perikanan lokal. Ada formulasi masalah berdasarkan analisis kebutuhan dari para stakeholder. Terdapat beberapa formulasi masalah, yaitu yang pertama nelayan. Nelayan ini menghadapi permasalahan dalam menjaga efektivitas transportasi agar ikan ini cepat sampai, karena keterlambatan distribusi ini dapat menurunkan mutu ikan dan memengaruhi stabilitas ikan di pasar. Lalu untuk pengusaha ini mengalami kendala pada biaya operasional distribusi yang tinggi akibat infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga menghambat efisiensi rantai pasok dan menurunkan mutu ikan selama proses distribusi. Selanjutnya ada pedagang. Pedagang ini menghadapi masalah dan menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga ikan, karena keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan pasokan tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu ada konsumen. Konsumen ini sering mengalami kesulitan dalam memperoleh ikan segar dengan harga terjangkau, akibatnya ketidakstabilan pasokan dan distribusi yang kurang efisien. Selanjutnya ada identifikasi sistem, yaitu diagram causal loop, yang dimana diagram causal loop ini merepresentasikan struktur yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dan setiap komponen ini saling terhubung satu sama lain. Yang pertama, terdapat infrastruktur jalan dengan efektivitas transportasi, yang dimana semakin baik infrastrukturnya maka semakin tinggi efektivitas transportasinya. Lalu ada efektivitas transportasi dengan operasional, dimana korelasinya ini negatif. Efektivitas transportasi yang meningkat akan menurunkan biaya operasional. Lalu ada biaya operasional dengan stabilitas harga, yang dimana korelasinya negatif. Biaya operasional yang tinggi cenderung menurunkan stabilitas harga. Dan yang keempat ada stabilitas harga dengan daya beli yang korelasinya positif. Stabilitas harga yang baik dan stabil meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kelima ada daya beli dengan kualitas mutu ikan dengan korelasi positif, di mana daya beli yang tinggi dapat menurunkan peningkatan kualitas mutu ikan. Yang keenam ada logistik dengan kualitas mutu ikan dengan korelasi positif. Logistik yang baik ini dapat memadai dan mendukung terjaganya kualitas mutu ikan. Lalu ada logistik dengan efektivitas transportasi dengan korelasi positif. Sistem logistik yang baik dapat memperkuat efektivitas transportasi. Lalu ada stabilitas dengan pasokan ikan berkorelasi positif. Jika harga ikan stabil, maka nelayan, pedagang, dan pihak distribusi ini lebih mendorong untuk menjaga pasokan ikan tetap lancar karena ada kepastian keuntungan. Lalu pasokan ikannya juga dalam waktu pengiriman ini korelasinya positif, dapat meningkatkan lebih banyak ketersediaan, dan waktu pengiriman ini justru lebih pendek karena ketersediaan barang memungkinkan pengiriman dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, berdasarkan analisis causal loop ini terdapat hubungan antara variabel yang menunjukkan keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut membentuk satu sistem yang dinamis dan saling bergantungan, yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur logistik dan akan memperkuat efektivitas transportasi, menekankan biaya, menjaga kestabilitasan harga, serta meningkatkan daya beli dan mutu distribusi ke masyarakat. Selanjutnya ada diagram input dan output. Yang pertama itu ada lingkungan, yang dimana terdapat regulasi pada UU nomor 45 tahun 2009 dan Permen KP nomor 9 tahun 2004 yang mengatur distribusi ikan agar keberlanjutan memenuhi standar dan mutu dan mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Dan terdapat juga input terkendali, yang pertama hasil tangkapan ikan, yang kedua SDM profesional, yang ketiga armada transportasi seperti truk pendingin dan kapal yang dapat dikelola untuk menjaga dan diefisiensi untuk didistribusi
Lalu ada input faktor kendalinya. Input faktor kendalinya itu seperti cuaca, musim, biaya operasional seperti BBM, es, dan handling. Nah, ini tuh sulit dikendalikan karena dapat mempengaruhi jumlah tangkapan, jadwal, dan harga ikan. Lalu ada output yang diharapkan. Output yang diharapkan ini yaitu pasokan ikan yang stabil, mutu yang terjaga, serta harga yang stabil. Lalu output yang tidak diharapkan itu kayak ikan seperti ikan rusak, keterlambatan distribusi, dan harga berfluktuasi. Lalu peran manajemen ini untuk mengatur dan memantau semua elemen sistem dan menekankan output negatif dan memastikan mutu dan harga ikan terjaga, sehingga keberhasilan distribusi ini bergantung pada sinergi antara manusia, transportasi, kondisi eksternal, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yaitu ada berdasarkan hasil dari analisis sistemnya, sistem distribusi hasil tangkapan di PPS Bitung ini dipengaruhi oleh keterkaitan antara infrastruktur, transportasi, dan mutu ikan. Nah, hasil dari kausal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dan logistik dapat meningkatkan efisiensi distribusi serta menjaga mutu ikan, dan keberhasilan sistem distribusi ini bergantung pada sinergi antar stakeholder dan pengelola logistik yang terpadu dan berkelanjutan. Lalu ada saran, yaitu sarannya diperlukan peningkatkan infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasi untuk memperlancar distribusi hasil tangkapan ikan di PPS Bitung dengan menerapkan cold, clean, careful, and quick atau 3C 1Q perlu diperkuatkan agar mutu ikan tetap terjaga. Selain itu, kolaborasi antar stakeholder dan perlu ditingkatkannya guna menciptakan sistem distribusi yang berintegrasi dan efisien dan berkelanjutan bagi pembuat ekonomi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.